Saya Moni Moritazeli dari SMK Negeri 1 Kalipucang, mahasiswa PPG 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, akan mempresentasikan mengenai PPL siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai di absen dulu ya. Ayo. Adit. Ibu. Hadir. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang profesi atau peluang usaha melakukan pekerjaan di bidang DKV. Ini merupakan pertemuan ketiga kalau nggak salah. Hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang profesi di bidang DKV. Nah, sebelumnya ada yang tahu profesi apa saja di bidang DKV? YouTuber. Oke. Apalagi profesinya? Fotografer. Editor. Ilustrator. Kemudian ada lagi? Atau di sini ada yang mau bercerita kenapa memilih jurusan DKV? Ada yang punya alasan kenapa memilih jurusan DKV? Siapa tuh punya cita-cita? Nah, cita-citanya sebenarnya oh, yang bikin anime katanya. Nah, tapi punya cita-cita bikin sebuah anime, bahkan mungkin satu mungkin yang ada ya. Nah, kemudian teman-teman yang lainnya ada yang punya cita-cita yang lain? Tidak. Nah, bahkan di sini ada yang ikutan masuk ke DKV karena ikut-ikutan doang. Iya. Nah, terus kira-kira kalian akan menjadi apa nanti ke depannya? Nah, silakan perhatikan layar monitornya. Nah, di pelajaran kita ini itu masuk ke elemen teknopreneur yang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Peluang usaha teknopreneur itu biasanya entrepreneur yang di bidang teknologi, misalkan seperti usaha di marketplace, kemudian kalian bekerja di bidang teknologi seperti web designer dan lain sebagainya. Nah, peluang usaha kedua mendiskusikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja di dunia DKV. Mereka mengerjakan apa aja, bekerjanya sebagai apa. Nah, kita bahas. Nah, namun sebelum kita membahasnya, coba kita lihat dulu video tayangan berikutnya. Jadi dalam 10 peluang kerja jurusan DKV atau desain komunikasi visual, ternyata sebanyak ini loh prospek kerjanya. Di posisi 10 ada web designer. Tugas seorang web designer antara lain merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif di setiap elemen yang ada di website, memberi warna seperti ragam web mereka hingga memastikan video jadi. Di posisi dalam rangka grafik designer, selain membuat dan membuat secara visual, ada beberapa tugas yang tanggung jawab dari seorang grafik designer. Yang adalah menyiapkan segala materi yang dibutuhkan dalam visual, mengotorkan dan masuk dari segala informasi dan material yang diberikan lain, mengilustrasikan konsep dengan pembuatan pasar dan ilustrasi dan kopian, serta menyelesaikan proyek dan mengaplikasikannya dalam satu aplikasi. Jadi ada 10 peluang kerja di jurusan DKV. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Apa itu profesi? Profesi adalah sebuah bentuk pekerjaan yang haruskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal itu seperti kalian belajar di SMK, sedangkan keterampilan
menguasai keterampilan tersebut juga bisa kalian pelajari itu di informal, non formal, atau misalkan kalian belajar sendiri di rumah. Nah, kalian mempelajarinya secara mandiri tanpa harus kalian belajar di sekolah. Nah, biar banyak yang tertarik, contohnya si kreatif eventnya, ya udah bikin cari bintang tamu. Nah, bintang tamunya nyanyinya nyanyi apa? Nah, dia yang mengorganisasinya. Nah, desainer grafis, mungkin kalian yang sekarang ini sering kalian nanti bakalan kerjakan, yaitu membuat logo, membuat karya-karya digital, bikin vektor, bikin corporate identity. Ini biasanya dikerjakan oleh desainer grafis. Fotografer, videografer. Kalau videografer itu lebih ke karyanya mengabadikan momen yang bergerak, bahkan dikasih visual effect, dikasih suara juga. Nah, kemudian art director ini dia manajemen, direktur sebuah misalkan sebuah PH dan lain sebagainya. Dia sebagai yang mengkoordinirnya. Ini divisi ini harus seperti apa, ini harus seperti apa. Dia yang mengkoordinirnya, dia yang istilahnya yang lebih kreatif dibanding yang lainnya. Harus mempunyai juga kepemimpinan yang lebih. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk presentasinya hari ini. Nah, Ibu hanya menjelaskan singkat saja. Itu contoh-contohnya ada 20 contoh. Itu hanya singkat aja yang diterangkan. Karena apa? Tugas kalian yaitu mencari tahu secara lebih detailnya seperti apa profesi di bidang teknologi. Dengan cara apa? Secara berkelompok dulu ya. Ada laptop yang bisa kalian pakai. Untuk apa? Nah, laptopnya bisa kalian pakai buat searching profesi-profesi di bidang apa yang bisa kalian kerjakan. Jadi setiap kelompok itu berbeda profesi. Nah, kalian nanti mengerjakannya di kertas karton, di print, kemudian tempel di kertas karton buat semenarik mungkin karyanya. Ya, kemudian pengerjaannya hari ini kalian boleh kerjakan itu usahakan 70% selesai. Nah, kalau belum selesai nanti kalian bisa kerjakan sepulang sekolah karena besok kita coba buat presentasi. Paham? Nah, nanti bergabung sama kelompoknya ya. Pertama, Adit. Kelompok pertama, Adit, Doni, Anti, Naila, Dina. Kelompok kedua, Dede. Kelompok 5, Fadli, Ita, Galuh, sama Najuna. Berarti ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok kelima. Oke? Adit, Doni, Anti, Naila, Dina. Ke sebelah sini. Oke. Kelompok 2, boleh sini. Kelompok 2. Dede, Imas, Jatra, sama Nya. Sini. Kelompok 3, Ibu, Ella, Gajah, Ayu. Oke, kelompok 4, Adil, Fia, Novi, sama Raini. Adil, Fia, Novi, sama Raini. Kelompok 5, Fadli, Galuh, kita sama Najib. Oke. Nah, jadi tugasnya silahkan kalian diskusikan sama kelompoknya beberapa profesi di bidang DKV. Oke. Nih, sama itu dikasih ininya. Profesi apa saja yang bisa kalian lakukan. Kelompok pertama berarti tentang konten kreator, spesialis sosial media spesialis, desainer produk, sama animator. Ini kelompok 1. Kelompok kedua ilustrator, desain interior, desainer, kemudian desainer percetakan. Kelompok 3 tentang desainer klien, visual effect, kemudian UI dan fotografer. Kelompok 4 guru pengajar, visual merchandise, personal branding, sama
udah bisa. Udah masuk laptopnya? Udah? Bahannya kalian bisa bikinnya di Canva aja ya, posternya biar gampang. Ibu ini udah. Biar cepet ya, kita soalnya pengajian cuma 1 hari. Anak rom. Bisa kan mau perhatiin pekan-pekan? Bisa. Aku handal kok. Oh, itu nanti gantian. Gantian. Nempelin aja kan. Oke. Nah, kita sudah belajar selama 2 jam pelajaran. Oke. Untuk tugasnya bisa kalian lanjutkan setelah pulang sekolah. Itu silakan kalian selesaikan. Kalian tinggal tempel-tempel. Kalau misalkan desainnya belum selesai, diselesaikan desainnya. Besok kita presentasi. Setiap siswa, setiap kelompok presentasi profesi-profesinya. Nanti kan kalian satu kelompok 4 orang itu bisa menerangkan satu profesi. Ya? Soalnya bagian perintah. Oke. Di sini untuk refleksinya silakan ada yang bisa menyebutkan minimal 3 profesi di bidang TKV apa aja? Aku. Apa? Web designer, Terus graphic designer, ilustrator, terus sama animator. animator. Ada lagi yang bisa 3 profesi di bidang DKV. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ada yang masih ingat? Ayo. Ayo Ibnu, bisa Ibnu? Apa? Apa aja? Konten kreator. Terus apa lagi? Fotografer, sosial media, desainer produk. Oke. Dan masih banyak lagi. Oke. Jadi besok tugasnya apa?
Fotografer itu tugasnya ngapain aja, kemudian ngerjain apa yang harus mereka miliki, nah apa yang harus kalian pelajari. Nah silahkan kalian nanti presentasikan. Oke, ada yang siap? Oh, kelompok 2 boleh, silahkan. Kelompoknya Imas boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan kali ini kita semua kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas desain grafis, yaitu tentang profesi yang ada di bidang DKV. Kelompok kami kebagian bertugas tentang ilustrator, desain interior, web desain, dan desain uang. Nanti kita satu persatu masing-masing anak akan menjelaskan tentang profesi-profesi yang ada di sini. Yang pertama ada ilustrator. Deskripsi pekerjaannya menurut prospek. Pekerjaan ilustrator adalah membantu menyampaikan cerita, ide, atau pesan menggunakan media visual. Dalam bekerja, ilustrator biasanya memiliki keahlian spesifik tertentu, misalnya menggambar, fotografi, atau ilustrasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Yang pertama, oleh guru dan tugas guru. Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak. Sesuai teknik. Terus guru, terus personal branding. Nah, kira-kira di antara keempat profesi ini mana yang tidak kalian tahu atau belum jelas sebenarnya pekerjaannya seperti apa? Apa? Visual merchandiser. Oke, kalau visual merchandiser itu profesinya adalah tugasnya yaitu membuat tema desain, rencana termasuk display. Bahkan dia juga biasanya suka setting tempat. Jadi dia menyeting sebuah event, bahkan event misalkan ada pameran, boothnya dibikin semenarik mungkin biar orang-orang tertarik nyamperin ke boothnya. Nah, dia boothnya tentang kopi. Nah, gimana caranya biar pas pameran tersebut berlangsung orang-orang tertarik mengunjungi boothnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1 tentang konten kreator, sosial media spesialis, desain produk, dan animator. Yang pertama, konten kreator. Konten kreator itu fungsi pekerjaan secara sederhana dan harfiah. Konten kreator adalah orang yang punya tugas membuat konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform. Ibu sambil ngomong sakit kan kayaknya kalian salah kopas nih, salah masukan. Soalnya itu kelihatan nih tanggung jawab sosial media spesialis, di sebelah kanan juga sama sosial media spesialis, ini juga sosial media spesialis. Ternyata ada kesalahan nih. Kalau ininya udah diganti, tapi ininya ternyata masih sosial media. Oke, itu bisa nanti kita bahas di akhir nanti sama ibu ya, nanti sambil kita bahas. Sekarang animator dulu. Coba. Animator deskripsi pekerjaan animator adalah orang-orang
yang membuat gambar. Namun mereka tidak hanya membuat gambar saja, mereka membuat satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profesi-profesi di bidang TKP. Di antaranya ada videografer, desainer grafis, kreatif event organizer, art director. Nah, di antara 4 ini ada yang masih belum kalian pahami? Apa? Profesi apa? Creative Event Organizer. Nah, Creative Event Organizer ini kalau misalkan secara bahasa Indonesia mungkin divisi kreatif di sebuah IO, Event Organizer. Jadi kalau misalkan contohnya, misalkan ada pameran, ada pertunjukan akustik, tiba-tiba ada ini apa? Tiba-tiba ada kembang api ya? Nah, itu biasanya ide-ide dari divisi kreatif. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oke, tidak? Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Oke, silakan maju ke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah silakan untuk di sini. Oke, di sini kita akan menjelaskan dari profesi-profesi di bidang TKP. Yang pertama itu ada desain visual effect, desainer user interface atau desain, desainer pakaian, fotografer. Yang pertama itu ada desainer visual effect. Apa itu desainer visual effect? Visual effect bisa menulis makanan dan sebagainya. Oke. Ada berapa profesi? Apa aja? Kira-kira di antara 4 profesi itu apa yang tidak kalian pahami? Kira-kira yang mana? Yang mana? Yang mana? Desainer UI sama desainer UI. Oh, oke. Desainer visual effect ini biasanya suka ada di perfilman, misalkan. Nah, yang ngedit tentang misalkan ada film tentang kekuatan penyihir. Nah, si penyihir itu biasanya pas dia mau memberikan sebuah sihiran, biasanya, nah dia pakai tempat adirnya. Sitorin, kering. Nah, yang membuat tiba-tiba si barangnya hilang itu adalah divisi visual effect. Nah, terus nanti pas ada saat dia melemparkan tongkatnya, tiba-tiba ada di sini ada garis sinar. Nah, itu adalah pekerjaannya visual effect. Ada pertanyaan? Oke. Nih, karena ini posternya nanti bakalan dipajang di kelas. Nah, tadi ada beberapa PR untuk kelompok 1 mungkin membetulkan salah satu profesinya. Sekarang ini kelompok yang ketiga nanti silakan yang desainer visual effect karena tulisannya masih kecil-kecil nanti diperbesar lagi ya. Biar nanti kalau dipajang di kelas itu kebaca gitu. Nah, biar kalian juga paham nih, kalian di bidang TKP, kalian tahu kerjaan atau profesi apa yang bisa kalian kerjakan setelah lulus. Nanti pajang di kelasnya. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan
Nih, Ibu kasih dulu salah satu soalnya. Kita bahas yang nomor pertama. Ibu kasih dulu. Jadi sisanya nanti kalian jawab sesuai dengan perkembangan teknologi. Merupakan pengertian dari apa? Kira-kira profesi. Nah, silakan di nomor 1 kalian tulis profesi. Oke. Nah, di nomor 2 itu udah ada peluang kata kuncinya. Huruf keduanya adalah O. Silahkan kalian lanjutkan pekerjaannya. Ya, bidang kreatif dengan job desk membuat tampilan feed Instagram lebih menarik dan seringkali pergi ke luar kota dan membuat video yang diupload di YouTube. Sebenarnya apa profesi yang digeluti Irma? Nomor 2 jawabannya apa? Konten kreator huruf awalnya apa, Cak? C. Pakai C ya, bukan pakai K. Nah, angka 10. Lulusan DKV dapat menghasilkan gambar ilustrasi untuk buku, majalah, komik, kartun, dan media cetak lainnya. Merupakan profesi dari ilustrator. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata kalian sudah mulai paham profesi-profesi apa di bidang DKV. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Oke. Sudah paham sekarang jadi profesinya apa aja? Apa aja profesinya? Fotografer, animator. Oke. Dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Apabila ada pertanyaan boleh nanti ajukan di ruang guru aja, kalian main di sana. Kemudian tadi yang koreksi-koreksi tadi silahkan diperbaiki nanti tiap kali kelas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertemuan selanjutnya itu membahas tentang sketsa, gambar dan sketsa. Nanti kalian silahkan cari-cari tahu tentang gambar dan sketsa itu. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.